habit yang bisa kita tiru Betul. agar menunjang kehidupan kita untuk menuju kesuksesan lah. Halo bro. Welcome to Cycle Podcast. Yes, Cycle Podcast. Hari ini kita kedatangan siapa nih? Wah, pokoknya mah ini agak spesial ya. Dia salah satu lead nih. Oh, leader ya? Iya. Tapi di kita bidang kedatangan leader engineering nih. Betul, engineering. Jadi dia memang spesialis di bidang apa ya, bisa dibilang tuh Kayak kurikulum. Iya, bagian kayak coding, engineering gitu ya. Ya banyak hal terkait inilah Di bidang IT, pendidikan dan dan IT ya khususnya ya. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama kali ya. Kita panggil buat kita tanya-tanya. Ya beberapa habit gitu yang bisa kita tiru nih dari leader kita yang satu Tepat ini sekali. ya. Buat teman-teman yang ingin menjadi leader gitu di bidang engineering, ya barangkali dengan meniru habit beliau ini ya bisa menjadi orang tersebut ya. Kita langsung panggil aja ya, nggak usah berlama-lama lagi. Nggak usah lama-lama lagi. Kita panggil aja Muhammad Fahri Abdillah. Keprokola barudak. Oke, gimana nih kabarnya nih Bung Fahri nih? Cheers Baik. dulu dong. Share dulu atuh. Cheers untuk bisnis kita di Dubai. Dubai. Siang-siang enak ya. Minum es teh. Oke, mungkin perkenalan kali Bapak Fahri Abdillah ini kegiatannya gimana sih gitu sehari-hari? Oke, thank you Mas Rizal, Kang Ed. Teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fahri Abdillah. Teman-teman bisa panggil Fahri. Alhamdulillah saat ini jadi lead di salah satu startup di Bandung sebagai lead of product engineer. Gitu teman-teman. Tapi yang sudah disebutkan tadi sama Mas Rizal dan Kang Ed, ya setidaknya banyaklah hal-hal yang sedikit saya tahu mengenai hal-hal seputar pendidikan IT, kurang lebih seperti itu. Fokusnya di pendidikan IT ya? Pendidikan IT. pendidikan IT. Oke. Oke, Kang Fahri nih ya, kita bakal tanya ya. Kita pengen bahas nih terkait morning routine. Morning atau routine. rutinitas pagi. Katanya kan kalau orang sukses tuh kuncinya di rutinitas Rutinitas paginya. pagi betul Pak. Kalau kamu biasanya gimana Kang Ed? Kalau dulu mah ya mungkin sekarang semenjak ini ya, Iya. maksudnya semenjak nikah, memang harus bangun pagi ya, ngurus anak gitu kan, nyuci baju lah segala macam ya, mungkin terpaksa jadi ya. Kalau dulu mah tidur. kalau dulu ya memang sih karena masih bujangan kali ya, terus waktunya banyak ya, ngapain bangun pagi gitu, udah sholat subuh ya udah tidur lagi gitu. Oke. Nah, Kang Fahri sendiri gimana nih? Mungkin boleh diceritain biasanya bangunnya jam berapa, terus setelah itu ngapain aja sih rutinitas pagi? Oke, kebetulan saya juga sama, alhamdulillah sudah menikah baru-baru saja. Jadi mungkin memang ada Selamat kebiasaan dulu baru ya, ada kebiasaan baru yang mungkin terbentuk gitu kalau setelah menikah. Tapi secara garis besar sih tidak ada perubahan ya dari semenjak masih bujangan, masih sendiri, masih single dan setelah Single dong. menikah. Oke. Oh iya. Ya. Kalau bangun sih kurang lebih sama ya dari dulu. Kayaknya kayak angin-anginan gitu ya kalau bangun pagi itu. Nah, Ya. bet angin-anginan, nah, bet teh. Gimana tidurnya sih sebetulnya? Oke. Kalau ikut e-course atau ikut pelatihan atau apa kan biasanya tuh malam-malam. Nah, itu kan biasanya begadang tuh sampai agak-agak pagi gitu ya. Oke. Begadang kadang sampai jam 1 kurang lebih gitu. Kalau begadang bangunnya gimana? Nah, sebetulnya bangunnya sih sama aja, tapi kebiasaannya yang berbeda. Bangun tuh cenderung sama, kurang lebih jam 4, setengah 5 lah ya. Tergantung adzan subuh kali ya kalau sekarang. Adzan subuh biasanya anggap sekarang 4.15 ya, jam 4 udah standby ya? bangun, udah bangun, siap-siap gitu ya untuk ke masjid gitu. Untuk Siap-siapnya sholat subuh. nanaonan itu. Ngapain itu pas siap-siapnya? Wudu, terus ya bebersih lah. Akhirnya Mandinya sebelum subuh. Sebelum subuh. Oke. Bangun siap-siap tuh dengan ya bebersih, mandi ya. Ya. Terus ke masjid ya. Tuh, bangun jam anggap 4.15 lah ya rata-rata ya 4.15 terus ke masjid. Nah setelah ke masjid itu yang berbeda biasanya kalau begadang dan tidak begadang. Nah, gimana? Apa tuh Kalau yang berbeda? begadang misalnya ya ada ngerjain tugas dulu kan kebetulan kerja sambil kuliah nih. Nah jadi kadang pulang kuliah jam 9 malam pasti kan nggak langsung tidur kan pasti makan dulu terus bersih-bersih dulu mandi dan segala macamnya. Nah itu tidur paling jam 11 gitu. Rata-rata jam 9 sampai jam 11 lah itunya mulai tidur tuh. Nah itu kalau jam segitu kalau nggak begadang ya hitungannya. Kalau nggak begadang itu setelah subuh
ya mengaji biasanya, atau ngaji, baca buku, atau kadang ya main HP gitu. Intinya sampai Keren loh. kira-kira jam 6 lah ya, jam 6. Habis sholat subuh ngaji itu. Ngaji itu bener Pak. Aduh. Bapak mah ngerebahan dulu ya. Scrolling IG. Iya, ya. Oke, berarti setelah itu kalau nggak begadang ya, biasanya ngaji, baca buku sampai jam 6-an. Setelah itu ngapain? Jam 6. Jam 6 nih, kalau jam 6 itu jam-jamnya males biasanya tuh, kayak aduh Mulai ngantuk-ngantuk ya? mulai ngantuk-ngantuk nih, mau mulai kerja, kadang Nggak ada aduh, energi, nggak ada lesu. energi atau gimana gitu ya. Ya akhirnya banyaknya dimanfaatkan untuk buka HP sih sebetulnya, nonton YouTube gitu kan sebetulnya. Hal-hal menarik lah sebetulnya di sosial media. Aing jadi korek tadi. Nah, ngomongin hal-hal menarik di sosial media nih ya, Ya. tadi kan. Konten apa yang biasa kamu lihat kalau pagi-pagi ya? Nah sebetulnya Yang ketawa-tawa gitu atau gimana? ya biasanya yang ketawa-ketawa. Terus kayak sekarang tuh di apa ya, kebetulan saya suka buka Twitter nih. Nah di Twitter itu kadang suka banyak apa ya, perang antar netizen. Oh, Netizen. Kadang tuh kayak saya nggak tahu kok tiba-tiba kan muncul trending Ya, tuh, muncul ada trending. trending kan gitu. Muncul. Trendingnya tuh kayak tiba-tiba nasi goreng, kemudian apa gitu, yang hal-hal yang kok nasi goreng jadi trending di Indonesia gitu. Akhirnya dilihat, oh ternyata ada isu apa gitu terkait nasi goreng atau apa. Terus akhirnya kan lihat-lihat tuh nggak kerasa tiba-tiba setengah 7, jam 7 aja udah itu. Paling gitu sih ininya, kalau buka-buka sosmed lihat-lihat berita lah apa info-info gitu. Bapak-bapak banget. beda. Berarti ya. lebih seringnya di Twitter ya? Ya Twitter atau Cari enggak- yang menarik-menarik gitu ya, di Twitter. atau enggak ya di Instagram gitu untuk Twitter sama Instagram ya. Oke. Me time lah ya, me time, time dulu. ketawa-tawa jam 6 sampai jam 7. Nah, terus jam 7 tuh setelah itu gimana? Kalau sekarang sih biasanya saya tuh orangnya bukan yang suka mandi jam pagi-pagi gitu ya. Jadi kadang mandi tuh saya dekat-dekat ke zuhur, jam 11-an. Mau sholat zuhur baru saya mandi. Jadi kadang jam 7 udah mulai buka laptop. Oh, berarti justru jam 7-an tuh udah langsung kerja. Kenapa emangnya? Nah, Kenapa nggak dimulai jam 10 gitu? pertama kalau jam 7 ide-idenya tuh lebih fresh sih sebetulnya. Kalau mulai pagi-pagi ya lebih fresh, dan juga kayak energinya belum terlalu banyak kesedot gitu dengan hal-hal lain, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau nggak gitu juga, nggak kerja jam 7 tuh, jadi nggak setiap hari jam 7 saya udah mulai kerja gitu, tapi kayak jadi kayak kalau jam 7 tuh biasanya ya bantu-bantu istri lah ya, cuci piring gitu atau apa gitu di rumah, atau enggak biasanya sih ngantar istri ke pasar. Nah, ke pasarnya tuh kebetulan kalau dari rumah cukup jauh ya gitu, ya adalah 1 kilo lah ya, anggapnya 1 kilo. Nah 1 kilo itu dipakai jalan sebetulnya dari rumah ke pasar itu, jadi Jalan kaki gitu? Jalan kaki, hitung-hitung olahraga. Oh, oke. Pasar ya Oh, berarti kadang-kadang jam 7 udah mulai kerja. ya, kadang-kadang juga ngurusin rumah tangga ya. Betul. Nah, itu kan tadi terkait ininya. Kalau terkait, kan kamu punya tim kan pasti, leader kan? Nah itu kamu mulai ngurus timnya kapan? Kalau mulai ngurus tim itu biasanya kalau saya brief dikasih per minggu. Tim saya sendiri ya, brief itu dikasih per minggu, dan nanti mulai follow up itu kira-kira siang, karena pasti mereka udah punya to-do list hari itu mau ngapain aja. Nah kemudian nanti siang baru saya follow up gitu. Oh, jadi dikasih kesempatan pagi mungkin ngerjain Iya, timnya ngerjain gitu ya. dulu lah. Siangnya baru Karena pasti kalau udah dipatok sama kita, saya berpikir patok. Patok ayam? Oh, patok. Si bapak. Bukan Pak, bukan itu. ya kalau ininya kalau Patokan. kalau diberi arahan di pagi hari, saya takutnya membatasi kreativitas timnya gitu. Kalau kita dalam tanda kutip dilepas pagi-pagi gitu ya, atau misalnya diberikan kesempatan untuk explore lebih banyak di pagi hari, mungkin ya sama seperti saya memposisikan teman-teman di tim saya itu seperti saya sendiri gitu, karena saya ide-ide tuh muncul di pagi hari gitu. Nah mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu juga. Nah akhirnya saya kasih kesempatan pagi-pagi, ya silahkan mau ngerjain apa, tapi brief untuk 1 minggu ke depan udah saya
kasih di pekanan. Oh. Oke, ini menarik ya. Aku tangkap berarti Bapak Fahri ini termasuk tim pagi lah ya. Tim pagi. Tim pagi. Jadi lebih percaya pagi hari itu untuk kreativitas gitu. Betul. Sebaiknya semua dimulai di Betul. pagi hari Betul. gitu-gitu ya. Dan bahkan ke timnya juga Kang Fahri ini menganggap sebaiknya tim juga mengerjakan yang kreativitas dan berat-berat di pagi Di hari. pagi-pagi ya. Itu kenapa tuh? Maksudnya apakah udah pernah ngalamin menjadi tim pagi dan tim Tim malam. malam gitu? Oke, pernah jadi tim malam. Hansip? Bukan ya? Hansip mah ronda itu. Tapi malam. Tapi malam oke. Bukan ya? Bari ngetrokan itu tong tong tong. Nah, itu. Oke, Pos 1, pos 2 gitu. Kalau pernah kerja di forsir di malam, lebih capek gitu ini ya kinerja otak tuh, karena Oh, kalau lelah. jujur saya pribadi bukan orang yang senang begadang gitu sih, nggak terlalu suka ya ininya. Jadi lebih seneng ya normal-normal aja gitu, karena seperti pada umumnya gitu kan, pagi atau siang itu untuk beraktivitas, ya malam buat istirahat gitu. Saya percaya itu adalah metode yang paling baik gitu, dan pernah dibalik juga gitu ini. Tapi pernah nyoba? Tapi pernah juga kan? Dan bener itu, Dan maksudnya capek malam. jadinya, oh, ya tubuh saya tuh nggak nerima gitu Oh, dengan nggak metode nerima. itu. Ya. Jadi saya lebih enak di pagi hari gitu untuk produktivitas. Ya. Oke, nah tadi juga aku inget Kang Fahri ngomong juga ya, kalau begadang sama nggak begadang, pagi-paginya suka beda tuh ya. Nah kalau begadang tuh setelah jam 5-an tuh ngapain gitu? Tidur. Oh jadi tidur Oh, lagi. sarung. Kadang tidur lagi. Tenang sih. aja teman-teman ya, nggak selalu tuh ya. Iya. Pagi harus selalu Produktif. produktif gitu. Ya Enggak. kadang-kadang tidur Iya, lagi. ada masanya. Ada masalah lil. Tapi Ngantuk tuh tidur lagi wajar. ya Asal asal kalau saran dari saya sih jangan langsung tidur ya setelah sholat subuh itu gitu, atau setelah bangun tidur biasanya kan kita sholat subuh ya untuk yang muslim. Terus nah itu jangan tidur lagi langsung gitu. Enaknya sih biasanya udah agak terangan dikit, nah baru tidur. Oh, jadi nggak pas menjelang matahari itu ya? berarti jam berapa? Itu kayak Kira-kira. jam 6-an lah, jam 6. Kenapa? Maksudnya apa hubungannya tidur pas lagi malam masih gelap sama pas udah jam 6-an itu? Kalau saya sih dapat insight dari ustadz gitu kan, yang ahli lah di bidangnya gitu. Katanya emang tidur setelah sholat subuh itu ibaratnya si harinya tuh jadi menghambat rezeki lah ibaratnya begitu. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi ya kurang bersemangat aja gitu. Beda halnya kalau kita menahan diri untuk tidak tidur dulu sampai ya matahari terbit lah ya. Udah itu baru kita istirahat lah. Sekitar 15 menit sampai setengah jam itu rasanya beda. Begitu bro, jadi kan ada pepatah nih ya, Iya. kata orang dulu mah kalau kita tidurnya bangunnya kesiangan tuh rezekinya dipatok Dipatok ayam ayam. gitu. Tapi kan ayamnya tadi kan Dipatok. digeprek ya sama kita, jadi ayam geprek gitu. Jadi Anda ya yang tidur keseringan yang merasa rezekinya sempit. Nah mungkin karena tidurnya pagi-pagi sering tidur. Sering ya. tidur tuh. Jadi kurang-kurangi lah ya. Kurang-kurangi Kalau lah. mau tidur pagi juga kalau bisa udah agak terang. Agak terangan. Tapi biasanya kalau udah bisa nahan gitu, jadi nggak mau tidur sih biasanya. Langsung aja aktivitas gitu ya. Langsung seger lagi aja gitu. Ntar kalau begadang sih ngantuk-ngantuk tuh jam 9, jam 10, nah itu enak tuh tidur. Iya. Jadi mungkin mending kerja, mending ngerjain rumah tangga pagi-pagi, ntar jam 10-an baru tidur. Baru ya. tidur. Tapi ini konteksnya karena Kang Fahri ini ya full remote ya. Oh, remote. Remote. Kalau yang harus ke Ngantor kantor sih, gitu ya beda lagi susah ya. ya. Di office mah dimarahin bos dong. Nah gitu, makanya teman-teman nih, ini contoh yang kita hadirkan, leader Betul. dan kerjanya full remote, Full gitu ya. remote. Yang kita rasa mungkin lebih enak gitu ya. Ya, plus minus lah. Ada fleksibilitas lebih gitu. Misalkan teman-teman kerjanya mau di kantor terus mau mencontoh Bapak Fahri ini, ya jangan dicontoh lah gitu, bahaya banget. Nanti kan Jangan banyak 100% dicontoh. Iya, 100% Yang dicontoh. baik-baiknya 10. dicontoh, yang jeleknya jangan. Nanti dimarahin bos. Iya, masa jam 10 di kantor tidur. Nggak bosnya doang sih Pak, tapi lebih ke timnya juga kan, lihat atasannya tuh, kok atasan gua aja tidur. Masa Gua leader juga. nyontohin yang nggak baik. Ah, heeh. Yang masa
Jam 10 di kantor tidur gimana? Mana ada. Mau leader mau bukan juga, bukan ininya ya. Iya. Kecuali tadi teh hansip, tenan naon, da si eta mah dinasna peuting Iya, gitu. dinasnya malam. Dinasnya malam. Oke, menarik nih. Oke, mungkin Kang Fahri nih ya, seberapa menunjang sih morning routine yang tadi terhadap ya pekerjaan lah gitu. Menurut Kang Fahri nih, berapa menunjang? Oke, kalau morning routine seberapa menunjang ya? Iya. Sebetulnya ibarat kalau menurut saya morning routine itu ibarat kita ini sih balapan motor gitu ya, Balapan motor. Kalau kita pernah lihat di TV ya di MotoGP lah anggap ininya di MotoGP itu kan kadang yang posisi pertama posisi kedua itu yang 3 besar lah ya posisi 3 pertama tuh yang emang dari start juga udah bagus gitu loh jarang banget kan yang apa urutan terakhir tiba-tiba nyusul nyalip sampai Posisi 3 besar. 3 besar lah gitu anggap ya. Nah menurut saya morning routine tuh kayak gitu jadi kalau kita startnya udah udah hancur lah gimana gitu ya. Udah nggak optimal kayaknya kesananya pun akan susah untuk mengejar ketertinggalannya gitu. Kalau menurut saya ya mungkin teman-teman yang punya habit lain atau habit berbeda dengan saya pasti akan punya punya pendapat sendiri gitu karena ini pendapat pribadi nggak bisa digeneralisir juga kan. Oke, jadi menurut Kang Fahri morning routine tuh ya anggaplah bangun pagi segala macem. Artinya kalau analoginya balapan tadi ya posisinya udah startnya udah 3 besar gitu ya. Finishnya pun ya harusnya nggak jauh-jauh dari 3 besar. Betul, gitu. kecuali jatuh tengah jalan. Jatuh tengah jalan eta nu kasarean teh. Iya, tunduh gitu. Ya tapi mun balapan mah teu ieu atuh curang atuh teh heula gitu. Duluan dia udah start duluan kan waktuna. Ya enggak, start sama-sama. Oh, start sama. Gitu. Cuman dia udah di Lebih depan. optimal. Dia lebih optimal itu nongkrong heula. Ambrela gal gitu. Betah keneh gitu di situ. Oke. Oke. Berarti sangat menunjang ya harusnya kalau menurut Kang menurut Fahri. saya. Oke lah, berarti kesimpulannya gitu Kang Ed ya dari sesi kali ini. Kalau teman-teman nih yang pengen ya mungkin menjadi leader atau orang sukses gitu ya, ya minimal gitu. Berarti morning rutinnya kalau menurut Kang Fahri ya sedini mungkin itu udah dilakuin dari pagi ya, udah melakukan aktivitas-aktivitas yang kreativitasnya, terus yang emang yang berat-berat, yang menunjang hari itu udah harus dilakukan dari pagi hari ya. Gitu. Mumpung segar keneh gitu otakna. Otak masih fresh, masih segar, jadi maksimal gitu hasilnya ya. Betul. Oke, begitu saja. Dan tapi mungkin kayaknya tadi juga perlu kita garis bawahi ya. Kadang-kadang juga ada lah. Iya, malas-malasnya mah ada. Jadi santai aja. Misalnya teman-teman dalam seminggu ada 2-3 hari yang gagal gitu morning routine-nya, nggak usah menganggap bahwa orang loser gitu. Iya, loser itu nggak usah ya. Betul. Itu wajar lah, wajar gitu. Pokoknya mah lakukan yang terbaik untuk hari ini gitu dari bangun tidur teh gitu. Jangan pas bangun siang teh alah keberangan deh gitu. Ya terus ya pokoknya mungkin besok terus sampai ke aki gitu ya. Ya intinya mah harus ada komitmen lah gitu ketika kita mau mengerjakan sesuatu teh harus memang bangun tidur teh udah ini gitu. Wah, hari ini orang kudu edan berusaha terus. Gitu. Oke. Gitu saja kali gitu Kang. Saja. Paling sekali lagi terima kasih nih ya sebelum terima kasih Kang Fahri kita disponsori lagi oleh Halo Cafe yang sudah menyediakan tempat syuting kali ini. Halo Cafe. Iya, makanannya enak juga, tempatnya cozy ya. Cozy banget, enak banget buat teman-teman yang banyakan. Di daerah Bandung ya? Daerah Bandung. Di Cipedes kalau ya? dekat Karangsetra di sini. Jangan lupa datang. Sukasari ya. Jangan lupa datang ke sini ya. Dan terima kasih juga nih Kang Fahri ya atas insight-nya. Jangan kapok-kapok, ntar kita undang lagi untuk kita cari tahu nih apa lagi sih habits yang bisa kita tiru gitu agar menunjang kehidupan kita untuk menuju kesuksesan lah gitu ya. Atau teman-teman barangkali ada yang mau request, mau ngebahas terkait apa, tulis aja di kolom komentar di bawah biar nanti kita akan undangkan narasumber-narasumber yang relate dengan kehidupan teman-teman. Betul sekali. Sip, kita tutup aja. Kang Ed, Kang Fahri, thank you. See you on the next episode.